Terima kasih Anda masih bersama kami di After 10. Pemerintah Kota Depok mengaktifkan Wisma Makara di lingkungan kampus Universitas Indonesia untuk tempat isolasi pasien tanpa gejala COVID-19. Gedung 4 lantai ini memiliki 67 kamar dengan daya tampung pasien COVID-19 tanpa gejala klinis sebanyak 120 orang. Setelah dilakukan sterilisasi pada Rabu lalu, Wisma Makara akan mulai kedatangan pasien pada Kamis siang ini. Sebelum dialihfungsikan menjadi tempat isolasi, Wisma Makara milik Universitas Indonesia ini merupakan tempat penginapan yang memiliki fasilitas setara dengan Hotel Bintang 3. Meski angka penularan COVID-19 di Depok terus meningkat, baru Wisma Makara ini saja yang akan diaktifkan pemerintah Kota Depok untuk tempat isolasi mandiri pasien COVID-19 tanpa gejala. Kota Depok tertinggal dibanding Jakarta dan Bekasi yang telah lebih dulu menyiapkan lokasi isolasi OTG COVID-19. Meski terlambat, Depok ini sudah menyiapkan Wisma Makara UI untuk menjadi lokasi isolasi COVID-19 yang bergejala ringan dan juga tanpa gejala. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama. Dika, bagaimana situasi di sana saat ini dan bagaimana kesiapan Wisma Makara UI hingga saat ini? Ya, selamat pagi Megi dan Amel. Saat ini situasi di Wisma Makara Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat ini masih sepi karena memang belum ada pasien yang masuk untuk menjalani isolasi mandiri. Konfirmasi yang saya terima dari Denny Romalo, Kepala Bidang Penanggulangan Bencana dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok menyatakan bahwa pasien tanpa gejala di wilayah Kota Depok ini baru akan mulai masuk pada sore hari nanti bersamaan dengan sejumlah tenaga kesehatan yang juga nantinya akan disiagakan di Wisma Makara yang memiliki fasilitas setara dengan Hotel Bintang 3 di wilayah Universitas Indonesia ini. Bangunan 4 lantai yang ada di belakang saya ini memiliki 67 kamar dan kapasitas tampungnya adalah 120 tempat tidur dan nanti di masing-masing kamar akan diisi oleh 1 sampai 2 orang pasien yang menjalani isolasi mandiri. Pada hari Selasa lalu sudah dilakukan simulasi oleh Dinas Kesehatan bersama dengan sejumlah karyawan dan juga staf dari Wisma Makara ini terkait dengan teknis-teknis pelayanan oleh pihak tenaga kesehatan, oleh karyawan di Wisma Makara terhadap pasien-pasien yang nantinya akan menjalani isolasi mandiri. Seperti bagaimana cara menyiapkan makanan, bagaimana teknis untuk mencuci pakaian nantinya, dan juga sejumlah hal-hal teknis ketika nanti pasien menjalani isolasi sampai mereka dinyatakan sembuh. Dan kemarin pada hari Rabu 18 November 2020 juga sudah dilakukan sterilisasi, sudah dilakukan pembersihan dengan menggunakan disinfektan dan tadi sekitar 10 menit yang lalu juga dilakukan pengasapan atau fogging juga yang merupakan bagian dari sterilisasi atau pembersihan di kawasan ini di Wisma Makara, baik di area luar, di area taman ataupun juga di area dalam hingga masuk ke area kamar yang nantinya akan menjadi tempat untuk isolasi mandiri pasien tanpa gejala ataupun juga dengan gejala ringan dan juga tanpa penyakit penyerta, yaitu yang juga biasa dikenal dengan komorbid. Dan kami juga belum mendapatkan informasi detail dari pihak Dinas Kesehatan karena memang tadi pertanyaan saya tidak dijawab oleh Kepala Dinas Kesehatan Pemkot Depok, Dr. Novarita, terkait dengan mengapa baru Wisma Makara ini saja yang diaktifkan atau difungsikan untuk menjadi tempat khusus isolasi mandiri bagi pasien COVID-19 tanpa gejala. Mengingat kalau kita melihat data Amel dan juga Megi di Pemkot Depok ini menjadi cukup mengkhawatirkan. Per tanggal 18 November kemarin ada 120 kasus baru atau tambahan 120 kasus sehingga total kasus aktif menjadi 1.450 orang di wilayah Kota Depok ini dan 1.300 lebih diantaranya adalah pasien tanpa gejala. Sementara daya tampung dari Wisma Makara ini hanya 120 orang pasien saja. Dan sayangnya Pemkot Depok juga tidak pernah merinci atau mengumumkan berapa tes PCR yang dilakukan perharinya oleh Pemkot Depok sehingga kita tidak bisa mengetahui apakah kasus-kasus baru tersebut disebabkan oleh tingginya angka atau rendahnya angka testing
di wilayah kota Depok ini. Tetapi sekali lagi terkait dengan Wisma Makara yang nantinya akan dipakai sebagai tempat isolasi mandiri. Informasi terakhir yang saya terima bahwa pukul 1 siang nanti pihak dari Dinas Kesehatan, dari Dinas Pemadam Kebakaran ataupun juga BPBD setempat, serta juga dari otoritas lainnya akan melakukan rapat terakhir terkait dengan persiapan final untuk isolasi mandiri pasien COVID-19 yang rencananya akan dimulai masuk pada pukul 4 sore nanti. Amelia, Maggie. Ya, Dika, tadi Anda menyebut daya tampung di Wisma UI ini hanya 120 orang. Apakah ada tambahan tempat isolasi selain di Wisma UI dan bagaimana ketersediaan tim medis di Kota Depok sendiri? Ya, itu tadi yang juga menjadi pertanyaan saya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Dr. Novarita, yang tidak terjawab. Karena memang faktanya sejauh ini konfirmasi terakhir yang kami terima tadi dari Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Kota Depok, baru Wisma Makara saja yang akan diaktifkan per sore hari nanti untuk isolasi mandiri pasien COVID-19 tanpa gejala. Kami belum bisa memastikan apakah Pemkot Depok juga akan mengaktifasi tempat-tempat lain seperti halnya Hotel Bintang 2 ataupun juga Bintang 3 seperti yang sudah jauh beberapa bulan sebelumnya oleh Jakarta, bahkan juga oleh daerah penyangga seperti Bekasi yang sudah mengaktifkan sejumlah hotel bintang 2 dan bintang 3, juga mengaktifkan Stadion Wibawa Mukti atau stadion sepak bola mereka sebagai salah satu tempat isolasi mandiri. Tetapi Depok yang memiliki angka penularan cukup tinggi, kembali kepada data Amelia dan juga Maggie, di Provinsi Jawa Barat per tanggal 18 November kemarin ada 365 temuan kasus baru dan 120 diantaranya adalah berasal dari wilayah Kota Depok. Itu artinya adalah lebih dari setengah kasus satu provinsi berasal dari satu pemerintah kota yang sama. Dan ini juga tentunya harus menjadi perhatian serius mengingat Pemkot Depok juga bisa dikatakan terlambat untuk mengaktifasi tempat-tempat seperti ini untuk melakukan penampungan terhadap pasien COVID-19 tanpa gejala yang nyatanya kalau kita juga mengacu kepada data yang ada di pemerintah Kota Depok terkait dengan penyebaran COVID-19 adalah mayoritas merupakan pasien tanpa gejala yang seharusnya bisa dilakukan isolasi di tempat-tempat khusus seperti ini atau tidak dilakukan di rumah pribadi karena itu juga menjadi potensi penularan untuk adanya klaster keluarga. Kembali ke Anda. Baik, lalu Dika, dengan Wisma Makara UI ini jadi tempat isolasi untuk pasien COVID-19 di sana, apakah ini juga telah memberikan dampak aktivitas Universitas UI, Indonesia di sana? Gimana, Dika? Ya, memang sejak awal pandemi ini aktivitas tatap muka terkait dengan kegiatan belajar mengajar di Universitas Indonesia memang sudah ditiadakan karena memang dilakukan secara daring ataupun juga online begitu, dan memang tampak tidak ada aktivitas berarti di lingkungan Universitas Indonesia ini selain beberapa petugas yang melakukan pembersihan ataupun juga beberapa warga yang tengah berolahraga pada pagi hari tadi. Itu artinya itu berbeda dengan situasi sebelum adanya pandemi di mana tempat ini atau di lingkungan kampus Universitas Indonesia di Depok ini selalu ramai oleh mahasiswa. Tapi kalau kita di Wisma Makara, saya juga mendapatkan informasi bahwa sampai malam hari tadi masih ada pengunjung yang menginap di Wisma Makara ini yang memang menjadi tempat penginapan yang mayoritas biasanya dihuni oleh mahasiswa ataupun juga keluarga dari mahasiswa yang hendak berurusan di lingkungan kampus Universitas Indonesia. Dan per siang hari nanti dipastikan sudah tidak akan ada lagi tamu yang menginap di Wisma Makara ini karena memang nanti pada sore hari akan mulai digunakan sebagai tempat isolasi mandiri bagi pasien COVID-19. Tadi saya bertanya kepada Kepala Bidang Penanggulangan Bencana di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk seseorang pasien tanpa gejala menjalani isolasi mandiri di sini. Ia menyebutkan bahwa waktunya bisa 2 pekan, bahkan sampai 1 bulan tergantung dari kondisi ataupun juga dari hasil tes terakhir mereka ketika mereka nantinya dinyatakan sembuh. Kembali ke Anda, Amelia. Ya, terima kasih koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.